Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Mari kita menghafal bersama-sama Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberikan pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Inilah serangkaian berkat-berkat yang Allah siapkan bagi siapa saja yang mau takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Mulailah dari diri kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menyukai firman Tuhan. Maka anak cucu keturunan kita pasti diberkati. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman yang berikut. Tuhan Allah sang firman yang hidup, terangi batin kami supaya kami mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini dalam tema kepuasan hidup. Ini diambil sepenuhnya dari Pengkhotbah dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Jadi satu buku ini dibahas. Ayat yang menjadi penekanan diambil dari Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Di manakah letak kepuasan hidup ini? Semua orang mencari jawabannya. Kitab Pengkhotbah memberi jawaban atas pertanyaan ini. Mari kita lihat apa yang Pengkhotbah jawab tentang pertanyaan ini. Berbagai masalah dalam hidup ini membuat kepuasan hidup ini makin kabur. Mari perhatikan dengan seksama apa yang Alkitab ungkapkan tentang fakta ini. Pertama, ketidakadilan ada di mana-mana. Yang kedua, kematian mengancam hidup ini. Yang ketiga, penindasan oleh yang kuat ada di mana-mana. Yang keempat, masalah iri hati menghambat kepuasan. Yang kelima, masalah kesepian dalam hidup sering menimpa. Yang keenam, ketidakcocokan dengan partner dan lingkungan. Yang ketujuh, korban politik dan perang ada di mana-mana. Yang kedelapan, frustrasi karena kekayaan. Yang kesembilan, frustrasi karena tidak dapat menikmati kekayaannya. Yang ke-10, frustrasi karena ditinggal orang yang dicintai. Yang ke-11, frustrasi karena kebodohan. Yang ke-12, frustrasi karena semua gagal, semua kacau. Yang ke-13, frustrasi karena imbalan atau gaji yang tidak sesuai. Inilah ke-13 fakta yang ada di muka bumi ini yang diungkapkan oleh Pengkhotbah bagaimana
masalah-masalah hidup ini membuat kepuasan hidup ini makin kabur, makin tidak jelas. 13 fakta ini tersebar dan ada di sekeliling kita, ada di dalam hidup kita. Nah, kalau demikian, kita lihat lagi. Kepuasan hidup tidak ada di dalam hikmat dan kepandaian dari dunia ini. Kepuasan hidup tidak ada di dalam kemewahan. Kepuasan hidup juga tidak ada di dalam kekayaan, di dalam kebun dan taman yang indah. Kepuasan hidup tidak ada di dalam orang yang memiliki ternak banyak ataupun sahabat yang banyak. Rangkuman, memiliki hikmat dan kepandaian dari dunia, kemewahan, kebun, taman, sahabat dan ternak yang banyak, kekayaan emas, perak, batu akik, batu giok yang banyak, istri yang cantik, dayang-dayang yang banyak, tidak menjamin memberi kepuasan hidup. Itu kata Alkitab. Dan Alkitab Pengkhotbah menjelaskan kepuasan hidup ada di dalam Yesus Gembala yang baik. Yang pertama, mengakui dan mempercayai bahwa hidup ini berasal dari Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Itu diungkapkan dalam ayat-ayat Pengkhotbah pasal 2 ayat 24, ayat 25, pasal 3 ayat 12 sampai 13, pasal 5 17 sampai 19. Kepuasan hidup ada di dalam memuliakan Allah, pencipta kita. Muliakan Dia selama hidup ini. Itu memberi kepuasan hidup. Kepuasan hidup ada di dalam hidup yang takut dan hormat kepada Tuhan. Kepuasan hidup ada di dalam hidup yang mentaati firman-Nya. Kepuasan hidup ada di dalam hidup yang menerima dengan sukacita perubahan-perubahan yang Allah telah tetapkan. Ada masa lahir, ada masa kita remaja, ada masa kita berproduksi, ada masa kita pensiun. Kepuasan hidup ada di dalam rajin bekerja. Kepuasan hidup ada di dalam kejujuran dan kesalehan hidup. Kesimpulan, fakta pertama, Pengkhotbah menegaskan bahwa kekayaan, kesenangan, pesta pora, kesakitan, kebodohan, kepandaian, petualangan di bidang seks, kesepian, menyendiri, kemiskinan, wanita menghimpun banyak wanita cantik, tidak bisa memberi kepuasan hidup. Fakta kedua, Pengkhotbah menegaskan bahwa kepuasan hidup diperoleh dari hidup yang takut kepada Sang Pencipta kita, hidup yang taat kepada firman-Nya, hidup dalam kekudusan, dan hidup yang beribadat hanya kepada Dia saja. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudara sudah membaca dan mendengar fakta pertama dan fakta kedua. Selanjutnya dipersilahkan saudara memilih salah satu dari kedua fakta itu, yaitu fakta nomor 1 atau fakta nomor 2. Dan nikmati penggenapan janji Allah atas setiap kebenaran ini. Amin. Saudara, materi ini disiapkan dengan apik oleh Pendeta Dr. Nyoman Enos, penyelidik firman yang luar biasa, membaca firman satu hari 10 pasal. Saya baru sanggup 5 pasal sehari secara rutin. Dan saya me-YouTube-kan. Kiranya saudara diberkati. Dan ini penyelidikan memakai metode inductive Bible study. Saudara juga dapat melakukan penyelidikan ini. Kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan yang hidup, kebenaran firman sudah kami dengar, kami siap melakukannya.
Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi penyedia. Pakai dia menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Sampai jumpa.